Hai, saya Fat Renaldi, dan ini adalah perjalanan kami ke Curug Rame di Labuhan, Banten. Yo, halo semua. Saya upload video motoran lagi nih. Kali ini kita akan motoran ke salah satu curug yang ada di Labuhan, Banten. Tepatnya ada di antara daerah Gunung Kencana dan Malingping. Curug Rame namanya. Karena arah perjalanannya ke arah Gunung Kencana atau Malingping nih, maka kami memilih rute perjalanan dari arah Lewiliang, Bogor. Rute ini adalah rute yang sama persis dengan rute perjalanan kami ke Pantai Karangsongsong yang berada di bagian selatan Provinsi Banten. Jika kalian juga ingin melihat video perjalanan ke Pantai Karangsongsong, kalian dapat mengklik bagian kanan atas video ini ya. Oke, lanjut. Dari arah Lewiliang, kami terus menyusuri jalan utama ke arah Jasinga. Cuaca pagi itu hujan turun rintik-rintik. Memang tidak terlalu deras sih, tapi jika selama perjalanan terus seperti ini, pakaian kami ya basah juga. Kita coba susuri jalan ini dulu deh, sambil cari tempat yang cocok untuk pakai jas hujan. Di pertigaan Pasar Gajruk, kami belok ke kiri, lalu berhenti sejenak di depan sebuah minimarket untuk memakai jas hujan. Setelah jas hujan terpakai, perjalanan pun kami lanjutkan. Motoran di bawah hujan rintik, menurut saya masih cukup menyenangkan sih. Lain cerita kalau hujan deras yang turun. Sudah jalanan basah, penglihatan terhadap jalanan juga pasti sangat terganggu. Apalagi buat orang-orang yang menggunakan kacamata, seperti saya ini. Rute ini membuat kami kembali melewati lahan perbukitan yang saat itu ditanami padi oleh warga suku Baduy. Selang beberapa bulan sejak terakhir kami lewat, lahan tersebut sudah menghijau. Tak jauh setelah itu, ada sebuah insiden kecil terjadi. Motor yang dikendarai kakak saya dan istrinya tergelincir hingga terjatuh karena faktor jalan yang licin dan kurangnya konsentrasi saat berkendara. Untungnya, kakak saya dan istrinya tidak mengalami luka yang serius. Beruntung juga saat itu banyak warga sekitar yang membantu. Sayang, footage saat itu tidak ada. Setelahnya, kami memilih kembali berhenti di sebuah minimarket sambil mengecek keadaan setelah insiden tersebut. Luka-luka sudah dibersihkan, keadaan motor juga sudah dicek kembali. Kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju ke Curug Rame. Jika kalian tertarik berkendara ke arah Curug Rame, melewati rute yang sama seperti yang kami lalui, kalian dapat melihat rute perjalanan kami pada deskripsi video ini ya.
Iya. Ini terhenti. Siapa? Tanya. Apa? Sorry. Keren banget. Nah, sekarang kami mulai masuk di ruas jalan antara Desa Mekarahayu dan Cileles. Ruas jalan favorit saya jika berkendara melalui rute ini. Jalannya sangat sepi, yang didominasi oleh aspal halus dan kontur jalan yang berbelok, naik dan turun. Keluar dari ruas jalan tersebut, kami berbelok ke kiri, ke arah Gunung Kencana. Yuk, sekarang kita mau makan siang. Di daerah Gunung Kencana, kami berhenti kembali nih, kali ini untuk makan siang. Berhubung saat itu waktu sudah menunjukkan pukul setengah 12. Yuk, itu udah kenyang, sekarang kita lanjut jalan. Setelah makan siang, hujan nampaknya sudah berhenti. Jalanan juga sudah kering, meskipun langit masih terlihat mendung. Dari Gunung Kencana, kami masih harus berkendara sekitar 30 menit ke arah Malingping. Kondisi jalan cukup lengang di akhir pekan itu. Setelah berkendara sekitar 30 menit dari Gunung Kencana, kami berbelok ke kiri, masuk ke sebuah jalan kecil. Tidak ada penunjuk jalan khusus yang menunjukkan letak Curug Rame. Kami hanya mengandalkan Google Maps dan bantuan warga sekitar saja. Jalanannya didominasi oleh bebatuan. Sesekali ada aspal yang terlihat sudah mengelupas, menyisakan kubangan yang terisi air setelah hujan turun. Di daerah sini, sinyal sudah mulai sulit untuk ditemukan. Ditambah, titik koordinat lokasi Curug Rame yang juga tidak sesuai dengan titik yang ditampilkan pada Google Maps. Oleh karena itu, bertanya kepada warga sekitar merupakan solusi terbaik agar kita dapat tiba di tujuan.
Yo, kita sudah sampai di Curug Rame. Belum sampai Curugnya sih. Jadi kita parkir kendaraan kita di samping Bendung Cilangkahan 1. Kita parkirnya di area sini. Nih, atas sana area parkir. Nah, dari area parkir sini kita akan jalan kaki sekitar nggak tahu sih berapa kilometer, tapi kita akan jalan kaki untuk sampai ke curugnya. Enak dong. Kalau bikin banget. Iyalah, Mau ganti sendal? mending nyeker. Mau nyeker? Setelah jalan dari sini, kita lanjut turun ke Lanjut. bawah. Kamu namanya siapa? Rital. Siapa? Rital. Ripal. Oke. Ini ke bawah jauh nggak, Pal? Nggak jauh. Dekat ya. Tapi turunan kayak gini semua ya berarti. Oke. Sekarang kita turun. Mana yang gede? Ini? Ini ya? Oke. Hah. Ayo semut. Ternyata trek menuju ke curugnya cukup sulit nih, apalagi setelah hujan deras. Kami agak salah kostum juga sih. Tidak ada dari kami yang mengira kalau jalur trekking menuju curugnya cukup ekstrim seperti ini. Namun, semua itu cukup terbayar ketika kami tiba di depan Curug Rame. Air terjunnya ternyata cukup tinggi, dengan debit air yang juga cukup deras, terutama di musim penghujan seperti ini. Tapi sayang, nampaknya tidak ada pengelolaan khusus terhadap tempat ini, sehingga kualitas untuk menikmati curug ini tidak dapat dirasakan secara maksimal. Yo, sekarang kita udah selesai nih dari Curug Rame yang ada di daerah Banten atau dekat Malingping ya, daerah Banten, Provinsi Banten. Setelah kalian lihat videonya ya, kalian sudah lihat videonya ya tadi, bagaimana perjalanan menuju ke curugnya, perjalanan trekkingnya, jalan kakinya menuju ke curugnya. Kalau menurut saya sih, curugnya sebenarnya menarik ya. Punya potensi yang sangat bagus untuk dijadikan tempat wisata lah. Cuman sayangnya kurang dikelola dengan baik dengan pemerintah setempat kayak gitu sih. Dan kalau menurut saya, waktu terbaik untuk datang ke Curug Rame ini jangan di musim penghujan seperti saya kali ini. Mungkin bisa lebih milih musim kemarau atau musim panas. Mungkin secara debit air akan lebih rendah ya, lebih kecil. Cuman trek yang akan dilewatin mungkin akan lebih mudah, karena kan tadi seperti kalian lihat, kami nurunin turunan gundukan tanah merah yang mana kalau habis hujan itu jadi becek banget dan cukup licin, sangat licin lah bahkan bisa dibilang. Kayak gitu aja sih paling perjalanan kita kali ini. Cukup sekian, sampai berjumpa di video selanjutnya. Ciao.
Sekitar pukul 2:30 sore, kami bergegas pulang. Tidak terlalu banyak waktu yang kami habiskan di Curug Rame. Pada dasarnya, curug ini punya potensi untuk dijadikan tempat wisata yang menjadi daya tarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung. Apalagi jika pemerintah setempat mau mengelola tempat tersebut menjadi lebih nyaman untuk dikunjungi, agar kelak Curug Rame menjadi tempat yang ramai, yang juga dapat menjadi manfaat untuk warga di sekitarnya. So, terima kasih ya untuk kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video motoran kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam Jelajah Indonesia.